Let's go! Hi Fox, thank you sudah klik video ini dan balik lagi ke Rexcast. Kalau lu lihat gunung di ujung sana, kita mau ke sana. Enggak, kita nggak mau naik gunung, gua juga nggak pernah naik gunung. Ini kita mau ke daerah Bogor. Bukan puncak ya, walaupun kita keluar di Tol Ciawi. Kalau dibilang puncak sih enggak, cuman jalanannya sih lewatin jalanan puncak sedikit lah. Kita mau ke JSI Resort Megamendung yang lokasinya itu sebenarnya nggak jauh dari exit Tol Ciawi. Jadi kalau dari exit Tol Ciawi kan di sebelah kanan itu lo lihat Himalaya Hills ya. Himalaya atau Himalaya ya, itu Himalaya Hills lah. Di situ ada gang. Nah, kita belok kanan tuh. Nah, gang-gang kecil kayak gini dan itu sih dari exit tol sekitar 15 sampai 20 menit ya. Dan jalanannya juga nggak ekstrim banget. Ke dalamnya lumayan lah. Dan ini kalau masuk wilayah sih wilayah Megamendung ya. Tapi Megamendung lah masuk situ. Nah, jadi lewat sini kita, dan gue emang udah lama banget nggak ke puncak. Terakhir ke puncak itu gue sempet ke Novus Giri ya. Novus Giri yang lewatin udah puncak pas itu udah lewat lagi. Dan itu gue kapok, kenapa? Karena gue pulangnya itu kemalaman guys. Bukan karena kelamaan main ya, tapi ya kena one way. Jadi gue tuh 10 jam loh, bayangin 10 jam itu, dan itu udah lama banget. Dan makanya gue kalau ke puncak itu pasti bukan hari libur ya, hari biasa, dan gue harus ngambil cuti. Sempat ke mana ya waktu itu, ke Eminem, Taman Safari gitu-gitulah. Nah, ini kita udah masuk tadi ya, belok kiri, dan ini kita parkir mobil tadi udah parkir. Sekarang kita mau ke tempat resepsionisnya, kita mau check in. Jadi begitu lu parkir, ini ada selasar ya menuju ke resepsionisnya. Jadi masuk sini, dan itu ada jeep kecil. Jadi JSI itu Jeep Station Indonesia. Ini di sini nih banyak memang miniatur jeep, dan nanti kalau kita lewat di jalanan situ itu banyak halang-halang bintang. Jalanan yang memang untuk motor trail, mobil-mobil 4-wheel drive, mungkin yang kayak gitu ya. Jadi memang hotel ini atau resort ini memang bertema adventure, dan lu bisa nyewa ATV, bisa nyewa mobil-mobil Bamji gitu ya. Gitulah, lumayan seru, bisa kok di sini. Nah, dari tadi tempat resepsionis lurus lagi itu kita ketemu kolam renang. Jadi kolam renangnya itu dari resepsionis lurus lu ketemu kolam renang ini nih. Nah, ini kan tadi nih ya, lurusan dari yang ada jeep kecil tadi. Kalau lu jalan nembusnya ke kolam renang ini. Nah, kok gue sih nggak berenang ya di sini ya, karena kolam renangnya itu dari tempat gua nginep lumayan jauh, dan memang lagi nggak pengen berenang juga sih. Nah, terus gimana yang dari kamar orang-orang yang nginep yang kamarnya jauhan ke sana? Kalau mau berenang ya bisa naik mobilnya sendiri, nanti parkir di depan kalau bawa kendaraan, atau naik ada tuk-tuk atau mobil shuttle lah ya, bentuknya kayak gitu. Nanti mungkin bisa turun di sini ya, jalanlah ke sini emang kalau mau berenang. Tapi ada beberapa villa yang memang menyediakan kolam renang pribadi, jadi di dalam villanya itu juga ada kolam renang. Nah, mungkin bisa turun di situ kali ya, yang dari kamar-kamar terus mau berenang di sini. Nah, kita tadi udah check in, udah periksa ya kelengkapannya. Sekarang kita mau jalan dulu. Nah, ini jalannya nanti ada 2 jalan sih teman-teman. Lu bisa lewat bawah nih kayak yang kita jalanin sekarang, atau lewat bagian atas. Nanti kita muter-muter dulu aja sebelum ngelihat kamarnya. Karena memang hotel ini tuh wilayahnya luas banget ya. Luas banget. Dan tadi gue bilang, lu kalau main nyewa ATV atau Bamji ya gitulah, pokoknya mobil-mobil kecil kayak gitu lu bisa keliling sini nih. Nah, itu tuh yang tanjakan gede, mungkin buat atraksi lah. Nah, di sebelah kirinya ini itu buat nonton. Jadi kalau gua tanya sama tim sini, kru sini, memang kadang-kala itu ada pertunjukan atraksi ATV atau mobil-mobil adventure lainnya lah, kendaraan adventure lainnya di daerah-daerah sini nih. Nah, kita mau ke depan. Ini gunung yang sama nggak sih yang kita lihat di tol tadi? Karena kalau kita ke ujung nih gedungnya makin dekat, nanti kita ke ujung deh. Kita ke ujung sampai batas akhir dari si JSI Resort Megamendung ini. Terus di JSI Resort Megamendung ini selain
kita nyewa juga bisa menyediakan alat-alat atau kendaraan adventure buat kita bisa keliling sini. Itu juga dia ada beberapa hewan yang bisa kita lihat lah ya. Mini zoo mungkin kalau lebih tepatnya bahasanya. Terus ini di samping kiri, teman-teman bisa lihat ini ada sungai. Nah, itu ujungnya nanti sampai ke gunung-gunung itu tuh. Sampai ke gunung-gunung itu. Walaupun kayaknya sih ya daerahnya si JSI ini areanya nggak sampai ke gunung. Cuma nih lurus terus sampai paling ujung dari area JSI Resort Megamendung ini. Nah, yang tadi ini yang mini zoo, ini di sebelah kanan, ini ada nih. Ada rusa, terus ada ostrich, ada beberapa lagi yang juga ada di sebelah kiri. Jadi kalau buat teman-teman yang suka jogging, suka jalan keliling-keliling, bisa sambil ngelihat mini zoo-nya. Tapi kalau misalnya yang kaum mageritas ya, kayak gue kalau lu bawa mobil ya lu jalan pakai mobil aja keliling-keliling kayak gini sambil lihat-lihat ya. Atau sewa tadi kendaraan ATV, bajikar, baji ya bener ya gue ya. Kalau yang salah, kalau gue salah tolong tulis di komen aja, bukan baji, bampi atau apapun itulah. Nah, lurus terus, ini yang gede nih, yang hall itu ballroom. Jadi kalau lu mau ada seminar apapun tuh bisa di situ. Nah, ini ujungnya teman-teman. Nah, di ujung ini ke sebelah kanan itu tadi hall, ballroom. Itu gede banget sih. Dan ini kebetulan gue lagi ada acara kantor dan gue pakai ballroomnya. Dan itu gede banget. Ada 2 lantai. Sampai musolahnya, kalau ke musola tuh panjang banget dah. Nah, sekarang kita fokus ke sini dulu. Di sebelah kiri sini, ini ada villa juga kayaknya ya. Jadi di hotel JSI ini memang ada yang bentuknya villa atau resort, atau ada yang bentuknya kamar-kamar dalam desain kontainer gitulah. Nah, kalau yang ini nih, ini kayaknya yang paling gede sih. Paling gede dan dia paling ujung. Nanti kita lihat deh pas keliling-keliling. Jadi ini yang paling gede. Nggak tahu nih buat berapa orang ya. Masuknya sih dari yang tadi tuh, jembatan bambu. Dan ini sungainya. Kayaknya sungainya ini memang alirannya langsung dari gunung yang tadi tuh. Ya. Deres. Nah, ini jembatannya nih. Jadi kalau mau ke villa yang tadi lewat sini. Nah, ini zoo-nya ada ostrich, lalu ada apa lagi tuh ya, rusa. Gue nggak sempat jalan-jalan. Nah, ini tipe kamar yang gladiator. Nah, ini kita lihat dulu tipe kamar yang ini. Gue sih nggak nginep di sini ya, cuman karena sekalian lewat, ya kita bisa lihat dulu deh ya tipe kamar ini. Jadi tipe kamar ini memang desainnya tuh bentuknya dari kontainer-kontainer dan warna-warni, seru sih ya, colorful gitu. Jadi lu bisa naik dulu, naik tangga. Ini ada kamar gladiator juga, bisa yang di sini nih ya, yang ini cuman ini lagi ada orangnya, kita nggak lihat dulu. Nah, kita naik yang di atasnya. Jadi dia memang bertingkat-tingkat tuh bentukannya. Nah, kayak yang itu, yang pink, merah, naik lagi ya. Nah, jadi setiap space itu ada 2 lah, ada bawah sama atas. Ya, mirip-mirip. Nah, ini kita yang lagi di atas yang mau kita lihat. Nah, bentukan kamarnya gini, ini yang queen, lalu ada kursi 2, dan ini kamar mandinya, ada water heater, ya, ada shower, simpel aja sih kamar mandinya, bukan yang mewah ada bathtub kayak gitu, enggak, cuma ya cukup lah buat mandi. Ada lemari, ada drawer laci, kursi 2, ada meja kalau mau kerja, terus ya pemanas, air mineral, sama sendal. Nah, dan ada AC karena memang di JSI ini kalau siang itu nggak dingin ya, bukan yang dingin karena ini masih di bawah, sebenarnya masih di bawah banget. Jadi kalau lu takut ganjil genap, bukan, takut one way, ini aman sih harusnya ya. Ini kita ngelewatin lagi nih si rusa. Tadi tuh kamar yang gladiator ya. Nah, tapi kita nggak nginep di situ. Nah, itu buat referensi teman-teman aja. Kalau mau nginep di gladiator bentukannya kayak gitu. Nah, sekarang kita jalan lagi. Cuman ini gue lagi naik istilahnya shuttle atau tuk-tuk ya. Pokoknya yang mobil apa sih ini, Grand Max tapi dibuat terbuka gitu loh. Nah, ini yang bentukan villa. Ini namanya tipenya tipe Brut kalau nggak salah. Nah, sekarang kita ini lewatin lagi taman bermain ya, lewat sini kita. Nah, kita mau ngelewatin villa yang namanya Rubicon.
Nah, area Rubicon lah, villa tipe Rubicon. Nah, gue itu nginepnya di tipe villa Rubicon ini, teman-teman. Jadi kita lewat sini nih. Nah, ini ngelewatin nih. Gue nginep di sini nih. Ini namanya villa Rubicon nih. Tapi nanti kita ke sininya ya. Nah, sekarang kita mau muter-muter dulu. Ini nanti yang tadi kita lewatin. Itu batu-batu tuh kayaknya buat mobil jeep ya, mobil jeep atau motor cross. Pokoknya yang memang kendaraan-kendaraan adventure. Nah, ini kalau lagi mau nonton bisa tuh di situ tuh. Cuman jadwal atraksinya kayaknya bisa lu tanya deh ke timnya si JSI ini. Ini ada saung-saung mungkin apa ya? Kayaknya buat tempat makan sini ya. Nah, gua nggak tahu deh. Nah, sekarang kita lewat atas nih. Jadi kita lewatin tuh di bawah yang ada mobil. Tadi kita lewat situ. Ya, ini tembok ini yang tadi kursi kayak stadion. Nah, kita lewatin atas. Kan tadi gue bilang kan kita bisa lewat bawah. Yang tadi gue naik mobil. Nah, sekarang kita yang naik tuk-tuk ini gue lewat atas. Nah, emang kalau lewat atas tuh bisa lebih enak ngelihat ke bawahnya ya. Dan ngelihat tipe-tipe resort sama kamarnya tuh lebih bermacam-macam. Kalau itu kan tadi ini kalau yang gladiator atau brut ya, yang villa-villa itu tuh teman-teman yang di ujung sana. Nah, terus ada juga kemah nih, glamping. Pas banget depannya sungai. Nah, tapi gua nggak tahu nih tipenya apa ya, Willis atau apa ya, gua nggak inget juga sih. Terus di depannya juga ada mini zoo lah, bisa lihat di sini ada burung-burung, ada angsa gitu. Nah, jadi buat bawa anak kecil di sini sih ya happy ya. Tadi bisa lihat ada yang permainan juga kan, ada taman bermain, ada mini zoo. Lalu di depan itu ada area paintball. Kalau lu mau nyewa paintball, main paintball juga di sini sih harusnya bisa ya, karena ada areanya, tinggal ditanya aja sama timnya. Nah, ini taman bermain. Kalau yang mau bawa anak kecil ke sini bisa main, area bermainnya juga luas banget. Dan ini di sini tuh memang siang panas, cuman pas udah malam itu enak kok, adem. Nah, kita udah sampai. Ini villa tempat gua nginep ya, Rubicon. Gede sih. Ini sih isinya 2 kamar, tapi kalau lu isi harusnya kan 4 ya, tapi kalau lu isi lebih dari 4 juga kayaknya sih bisa-bisa aja sih. 6 bahkan 7 kayaknya bisa. Dan mobilnya nih, carportnya buat 2 mobil di area lurusan ini bisa karena pasti panjang. Terus di sininya ini kayak tempat area berkumpul RT ya. Kayak ini area berkumpul RT di sini nih. Jadi kalau bosan nongkrong di dalam bisa nongkrong di sini. Nah, sebelum kita masuk kita cek dulu sampingnya. Jadi di villa ini juga punya area samping ya, area samping di sini, cuman nggak ada apa-apa sih. Isinya cuma apa ya, rumput-rumput sama mesin pompa sama toren. Udah. Dan desain villanya ini memang desain yang dari kayu-kayu gitu sih, teman-teman. Terus di area rerumputan ini juga ada batu-batu buat step itu kayak gini nih, biar kita nggak licin kalau mau main di area rumputnya. Nah, di area terasnya juga ada bangku 2 lah kalau lo mau nyantai di teras. Nah, sekarang kita masuk ya, masuknya ini masih pakai akses ya, standar kayak di hotel-hotel biasanya. Begitu masuk pun juga ada kursi sama sofa. Nih, lihat lu masuk sebelah kanannya itu langsung ada kursi sama sofa. Dan memang di villa ini tuh temboknya banyak dari kaca ya. Jadi kalau lu buka hordengnya itu terang lah. Nah, ini ada extra bed. Dan ini lega banget teman-teman. Yang tadi kan gue bilang lu bisa, ini kamarnya 2. Masing-masing kamar itu bisa diisi 2 orang. Cuman karena lega kayak gini, lu isi 3 extra bed lagi sih ya masuk, nggak ada masalah. Dan itu bisa. Nah, ini itu ada TV, ada sofa. Cuman ini TV-nya gue nyalain, jadi gue nggak tahu deh ini smart TV atau masih belum smart TV. Ada AC juga ya. Dan tadi gue bilang kan memang di sini tuh malamnya dingin, cuman kalau siang masih agak panas lah. Lantai 2 itu kamar. Jadi kalau di lantai bawah ini tadi ada ruang TV, lalu ada kamar mandi. Nah, ini nggak bisa dibuka, gue nggak tahu. Kayak sih kamar mandi lagi ya. Kalau dilihat dari sini sih bukan pintu ke sebelah. Ini ada ruangan, cuman
kuncinya itu nggak ada, dan gua nggak minta karena memang ya nggak butuh juga nih ruangan ini, udah cukup. Nah ini kamar mandi bawah. Kamar mandi bawah ya ada wastafel, terus ada kaca mirip sama kamar mandi yang di Gladiator sih. Ya ada water heater, kloset duduk, wastafel, amenitiesnya di balik kaca, dan ada sisir, ada shower cap, ada laundry bag, lalu ada ketembat, hair dryer yang nggak kita temukan di sini. Ya jadi kalau yang perempuan yang rambutnya panjang atau abang-abang yang rambutnya skena panjang, ngeringinnya juga mungkin agak PR. Ada sabun batangan juga, walaupun bentuknya bukan batang tapi bulat. Nah, lalu di bawahnya ini itu kita ada dapur. Nah, ini gue pas lagi ngerekam ini gue berasa kayak gue kayak lagi nge-review apartemen karena banyak banget laci-lacinya teman-teman. Ini gue lagi buka-bukain lacinya nih. Lu kalau nginep berapa hari kayaknya bawa bahan makanan sih muat semua taruh laci itu. Terus ini ada dapat tehnya itu teh yang terlihat premium ya, dan tapi gue baru tahu nih ada namanya Singapura ya. Ini Java Breakfast, dapat 4 karena memang ini diisinya untuk 4 orang. Lalu ya standar ada creamer, gula pasir, ada Tropicana Slim buat teman-teman yang takut kadar gulanya tinggi. Lalu ini ada kopi ya. Kopi dari Java Negara. Lalu kita juga dapat gelas buat kopi sama teh. Lalu ada gelas kristal. Nah, jangan ditanya gelas kristalnya buat apa. Terus lalu di sini ada kulkas masih kosong ya. Isi sendiri. Lalu mau isi makanan ya buat masak di sini bisa teman-teman. Nah ini laci-laci banyak banget sih. Ya benar-benar kayak nge-review apartemen gue. Jadi tinggal Anda datang ke sini, tinggal bawa koper dan sudah tersedia apa-apa gitu kan. Kan ikan apartemen gitu ya. Lalu ada kitchen sink juga. Ini ada mesin kopi ya, Nespresso. Tapi bukan Nespresso sih. Tadi ada tuh di komplimennya juga. Ini Potlucks, ada kopinya juga, kopi capnya. Lalu ini dapat kompor, jadi beneran bisa masak. Jadi kalau kemarin di Dohos Tour itu kan ada wastafel tapi nggak ada kompor kan, jadi cuma dapur buat cuci piring aja. Kalau ini ada kompornya nih, dan ada piring. Jadi kalau bawa mie ya, bawa mie instan, di sini dingin-dingin malam bawa mie instan bisa, karena di bawahnya tuh ada panci, disediain panci loh. Jarang-jarang ngelihat ada, tapi ini karena villa ya, mungkin karena villa jadi disediain kompor, panci gitu. Seru sih, tinggal bawa bahan makanan lu udah bisa masak. Dan kalau disediain kompor sih harusnya boleh masak sih. Nah ini ada jendela ngelihat ke samping tadi toren. Lalu ini view ke ruangan TV tadi. Terus ini dapur yang bersih tadi. Dia dapat air mineral juga. Gede sih dapurnya, jadi bisa masak-masak beneran deh. Nginep sama temen sambil masak di sini, oke. Itu kamar mandi. Nah terus ini gue nunjuk-nunjuk, lu bisa naruh di situ tuh extra bed misalnya nih, extra bed taruh 1, di sini taruh lagi extra bed 2 atau bahkan 3 bisa. Jadi di bawah aja ini bisa 4 orang. Ya, kalau lu mau pepet-pepet itu extra bednya. Nah di atas bisa juga 4 orang lagi, 8 lah. 8 masih bisa. Dan kamar mandi itu ada 3. Di bawah 1, di atas 2. Kalau yang tadi nggak bisa dibuka, nggak ada kuncinya, itu juga kamar mandi, berarti kan ada 2 tuh, kamar mandi 4. Gede sih. Nah ini kita naik ke atas. Nah desainnya kayu, jadi kalau kita jalan itu memang agak berisik ya. Dan karena ini memang sifatnya di puncak dekat sama alam, pas gua tidur tuh malam-malam kayaknya ada musang atau apa gitu ya. Jadi di kayunya itu agak berisik pas dia lompat-lompat. Nah ini kamar 1, kamar 2. Kamar 1 ini tempat tidurnya itu dia queen. Nah kalau yang sebelah tadi kan dia twin, kalau yang ini dia queen. Ini ada kaca, lalu dikasih juga ada lemari ini, lalu ada kamar mandi. Kamar mandinya sih atas bawah kiri kanan semuanya
sama ya, nggak ada yang beda, nggak ada misal kamar mandi yang ini ada bathtubnya, nggak, sama semua kok, airnya anget semua. Jadi semuanya sih menjunjung asas kesamaan sosial ya, jadi aman. Kalau lu nginep sama teman-teman lu di sini juga nggak ada iri-irian. Cuman bedanya di kamar ini emang ada TV aja. Cuman lagi karena di sini gue full activity, ada urusan kantor, kerjaan kantor, jadi ya sama sekali nggak nyentuh TV. Tadi ada meja. Lalu bedanya yang di sini itu ya kita bisa ngelihat view-nya ya, ada view-nya ini ke arah yang tadi tuh, meja perkumpulan RT yang di bawah. Nah, ini meja kerjanya. Ya, meja kerja. Ada anduk satu lagi, memang karena cuman yang nginep di sini, yang tidur sini cuma satu orang doang. Tadi kan dikasihnya 2 anduknya. Terus dalam lemarinya ada hanger 4, di atasnya standar lah ya, lemari-lemari pada umumnya, hotel pada umumnya. Tinggal ada brankasnya aja nih di sini nih. Jadi kalau kita nyari brankas, brankasnya nggak ada dari tadi, ada. Cuman hanya di kamar ini aja. Nah, ini kacanya. Terus sekarang kita di depan sini itu ada balkon, tapi di depan balkonnya ada area lagi, bisa ditaruh extra bed juga sih sebenarnya, ini lumayan juga. Jadi bisa lah sebenarnya ya. 9. Tinggal lu tanya sama orang JSI, 9 orang boleh nggak masuk sini nih. Ya. Nah, ini kamar yang satu lagi, yang twin. Nah, kalau yang twin dia nggak ada lemarinya, cuman tadi bentuknya gitu aja tuh, ada hanger. Nah, ada jendelanya juga. Kalau ini view-nya ke jalan. Kalau yang kamar sebelah kan view-nya ke tempat duduk lah ya, yang batu-batu tadi. Lalu ini ada mejanya juga, ya, ada meja kerjanya. Teman bangkunya ini gua taruh depan atau emang nggak ada ya, gue lupa deh. Ya, terus ini ada laci-laci juga. Iya, gue kadang heran ya, di hotel tuh banyak banget menyediakan laci. Toh kita cuma nginep sehari ya. Ini ada sendal. Saya sehari, 2 hari, 3 hari mungkin. Tapi ya mungkin kalau nginepnya lebih banyak ya mungkin butuh dia laci-laci penyimpanan kayak gitu. Ya, terus ini hordeng. Ya, ini twin, tempat tidurnya memang bukan yang lega, cuman cukup, kecuali lu tidurnya memang nggak bisa diem, ya kurang pasti jatuh yang ada lu. Nah, ini tempat kamar mandinya, mirip lah wastafel. Amenitiesnya selalu ada di dalam kaca ini, jadi lu buka baru lu bisa ngelihat amenitiesnya. Ada sikat gigi, terus ada buat odol kecil Pepsodent, sama lah kayak yang di bawah. Nah, terus yang gue suka ya, di sini kan dapat water heater. Terus yang gue suka ini nih, aroma sampo, body wash sama conditionernya. Itu aromanya tuh kayak aroma apa ya, tanaman-tanaman tradisional gitu loh. Enak wanginya. Jadi kalau biasanya kan wanginya kan wangi-wangi apa ya, wangi-wangi sabun pada umumnya kan yang wangi gitu aja ya. Tapi ini enak, kayak wangi-wangi tumbuhan tradisional. Penasaran wanginya gimana nggak? Cobain dah. Gue nggak bisa menjelaskan. Coba lu datang aja ke sini deh. Nah, ini kamar tempat tidurnya ada drawer juga. Cuma memang nggak ada colokan di samping kanan kiri tempat tidurnya. Jadi kalau lu yang suka main HP sebelum tidur, kalau handphone lu lowbat ya agak PR. Jadi harus lu charge dulu. Ini ada laci lagi. Nah, laci-laci sekarang gitu ya, dilepas, narik sendiri dia, ada pegasnya. Nah, di sini baru ada casannya. Ya, nah ini kamar yang kedua. Terus ini balkon ya, teman-teman. Balkonnya gede, luas. Nah, ini ada bangku bentuk drum yang dijadikan bangku buat nongkrong. Ini view-nya yang mirip tadi nih, ke tempat berkumpul dari meja dan bangku batu. Terus yang gue senang di sini terasnya tuh ada kacanya dan bisa dibuka. Jadi mungkin karena di sini orang-orang tahu ya, kayak sering hujan gitu kan. Begitu hujan, biar orang lagi nongkrong di teras kan kadang-kadang kena tampias. Jadi PR aja nanti. Jadi makanya mungkin dikasih kaca. Nah, ini tadi gue bilang carportnya panjang. Bisa buat 2 mobil. Nah, kalau ada kaca gini kan ada tampias, aman. Nah, jemur anduk di sini. Ya. Kayaknya sih kalau nginep tempat selega ini dan selengkap ini semalam kurang ya. Minimal 2 malam lah. Kalau uangnya ada tapi.
Ini terus ininya kopi yang tadi di mesin kopi tadi, jadi nggak lu masukin. Ya bentukannya kayak gini, bukan espresso, tapi ya kopi cup kayak gini. Kalau gua sih lebih suka yang si Java Negra ini, ya si gourmet blend ini, dia lebih fruity. Kalau pecinta kopi tau lah. Dan dia modelannya kayak gini teman-teman, kopinya tinggal terus diseduh. Nah terus ini dalam si ballroom yang tadi, yang kita lihat yang di ujung yang gede, kenapa kita kesini? Karena sarapannya di sini. Jadi sarapannya itu nggak di depan ya. Gua juga nggak tahu tuh restorannya di sebelah yang mana. Apakah dekat si lobby resepsionis tadi atau di mana? Tapi di sini memang dibagi dua karena tamunya itu lagi banyak. Jadi mungkin yang nginep di Gladiator, Grand Gladiator, Brut, Rubicon yang memang lebih ke belakang kayaknya diarahkan di sini deh. Dan makanannya sih kalau gue bilang ya, karena kan di sini juga sambil gue ada acara kantor, ada lunch juga, dinner juga, termasuk sarapan, rasanya enak. Ya, ini dia punya rasa oke lah dan lengkap. Jadi ini sarapan nih lengkap. Tadi ada soto Lamongan dan tadi kan telur ya. Tadi gue udah bilang tuh minta telur mata sapi dan ini jagoan kita. Tidak boleh pernah ketinggalan bubur ayam. Terus ini lengkap sih. Lo lihat tuh. Ada semua topping-toppingan dan yang paling penting tuh ada usus, ada kerang. Kan jarang ya. Jarang, jadi benar-benar kalau beli bubur ayam di abang-abang ada usus-ususnya walaupun bukan dalam bentuk sate ya. Lalu ini ada makanan sehat, salad-salatan, kayak gue nggak pernah sentuh tuh makanan salad di waktu sarapan. Lalu ini juga ada minuman hangatnya, ada bandrek, teh, kopi, ya. Nah, standar lah minuman hangat. Di sini juga ada jus, ada infus water. Lalu di ujung sana ini ada Coco Crunch. Lanjutnya di sebelahnya ada pastry, ada roti-roti sama ya kue-kue manis lah. Yang kue-kue manis ini menghantarkan kita di akhir video ini. Jadi di sini aja video kita untuk kali ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk referensi liburan kalian. Gue Rex pamit undur diri. Rexcast, Rex Trip, Rex Telling, Rex Go.